Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pengelolaan keuangan setelah COVID-19. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi proyek mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi MM. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 18720500012. Saya dari FIP Ekonomi. Kita langsung ke materinya aja. Yang pertama kita akan membahas strateginya. Yang pertama adalah jangan besar pasak daripada tiang. Yaitu yang kedua adalah dana darurat harus ada. Strategi ketiga adalah alokasikan dana untuk manajemen risiko. Yang terakhir, berinvestasilah saat dana darurat dan proteksi sudah dimiliki. Baik, kita langsung ke pembahasan ke strategi yang pertama, yaitu jangan besar pasak daripada tiang. Nah, untuk cara pertama ini, untuk mengatur keuangan secara bijak adalah untuk memperhatikan anggaran Anda, serta memastikan kita hanya membelanjakan uang tidak melebihi jumlah yang kita dapatkan atau kita hasilkan. Mulailah dengan cara membuat anggaran untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran per bulan secara rutin. Hal ini membantu kita menjaga agar nilai arus kas bersih bulanan sehat. Tanpa penyataan keuangan yang baik, maka kita tidak akan pernah tahu kemana larinya uang yang kita simpan. Tahu habis saja gitu ya. Oleh karena itu, tak jarang kalau sebagian dari kita sering merasa gaji bulanan cepat habis begitu saja. Nilai arus kas bersih adalah uang tunai yang tersedia dari hasil pengeluaran pendapatan dan pengeluaran bulanan. Jika hasilnya minus, maka itu artinya pengeluaran kita lebih besar ketimbang pemasukan. Bila Anda harus mengurangi pengeluaran Anda, maka kurangilah pengeluaran yang bersifat gaya hidup atau hiburan, bukan pengeluaran yang bersifat kebutuhan atau yang wajib seperti sewa, tempat tinggal, atau makan sehari-hari. Jadi kalau misalnya mau menghemat pengeluaran, caranya adalah kurangin nongkrong, bukan nggak boleh, tapi dikurangin aja. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup ya kalau bisa jangan. Buat makan gitu, bayar sewa, beli pulsa. Nah, yang kedua adalah dana darurat harus ada. Dana darurat ini sangat krusial untuk menghadapi segala keperluan mendesak kita. Dana darurat bisa beragam bentuknya. Contohnya untuk renovasi bagian rumah yang rusak, mengganti suku cadang kendaraan yang habis, atau kebutuhan hidup dikala kita kehilangan penghasilan. Besaran dana darurat tentunya bervariasi, bergantung pada besaran pengeluaran dan berapa jumlah anggota keluarga yang kita tanggung. Bagi mereka yang masih lajang, tentu dana darurat yang setara dengan 3 kali pengeluaran bulanan mungkin sudah cukup. Berbeda dengan mereka yang sudah memiliki tanggungan. Besarannya bisa beda 2-3 kali lipat. Makin banyak tanggungan, makin besar pula kebutuhan darurat yang dibutuhkan. Di masa pandemi kayak gini, nggak ada salahnya untuk kita menambah porsi darurat menjadi 6 hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Tuh. Selanjutnya yang ketiga adalah alokasikan dana untuk manajemen risiko. Nah, masih ada risiko lain yang berpotensi dalam hidup Anda, dan kita nggak bisa ditalangi dengan dana darurat. Risiko yang barusan disebutin itu bisa berupa ketidakmampuan kita mencari nafkah, atau meninggal dunia di usia muda. Maka dari itu, pencari nafkah harus terlindungi dengan asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini akan memberikan uang pertanggungan yang bisa digunakan para keluarga yang ditinggal saat mencari nafkah meninggal dunia. Uang pertanggungan ini akan dibayarkan sekaligus seluruhnya, sehingga keluarga yang ditinggalkan dapat melanjutkan hidup sepeninggal sang pencari nafkah. Para pencari nafkah yang jadi tunggal punggung keluarga rentan terkena masalah kesehatan akibat kesibukannya. Jika mereka terserang penyakit kritis yang mengancam jiwa, biaya perawatannya bisa jadi sangat tinggi dan tidak lagi sebanding dengan pemasukan yang didapat. Selain BPJS Kesehatan, memiliki asuransi kesehatan tentunya bisa jadi solusi. Dengan memiliki asuransi kesehatan, risiko finansial yang muncul terkait pengobatan medis akan ditransfer ke perusahaan asuransi. Nah, yang terakhir adalah berinvestasilah saat dana darurat dan proteksi sudah dimiliki. Jadi kuncinya sebenarnya investasi itu ada di langkah terakhir, bukan di langkah pertama. Menginvestasikan uang Anda pada satu instrumen investasi atau lebih mengharapkan untuk memperoleh imbal hasil besar adalah salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kekayaan. Investasi adalah cara paling efektif untuk merealisasikan tujuan finansial kita, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Harus diketahui pula bahwa investasi juga memiliki risiko sendiri, dan kita harus memiliki proteksi finansial yang memadai. Proteksi finansial yang dimaksud adalah memiliki dana darurat dengan jumlah ideal, terlindungi oleh
asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa. Semakin pendek jangka waktu investasi, maka pilihlah instrumen yang rendah risiko seperti deposito. Untuk jangka menengah bisa seperti reksadana pendapatan tetap. Dan untuk jangka panjang seperti saham, properti, dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi pengelolaan keuangan di masa COVID-19. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa sebenarnya investasi itu adalah langkah terakhir kita setelah dana darurat dan proteksi sudah kita punyai. Oke, sekian, terima kasih. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.